Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Evelyn. Nah, seperti biasa, saya tidak sendirian pada pembahasan pada pagi hari ini. Saya ditemani oleh teman saya, Kak David Sambiar. Apa kabar Kak David? Kabar baik, shalom semua. Kamu gimana kabarnya? Saya juga baik, Kak. Nah, hari ini kita akan membahas modal kita bagian yang kelima dengan judul Mau Mengakui Kesalahan. Namun, sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Boleh minta kesediaan Kak David untuk berdoa? Oke, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, juru selamat kami yang hidup. Terima kasih buat pagi yang baru yang Tuhan berikan pada kami masing-masing. Dan di pagi hari ini kami ingin mulai pembahasan kami. Biarlah Engkau curahkan roh kudus-Mu kepada Evelyn dan juga hamba-Mu, dan juga kepada teman-teman yang menyaksikan pembahasan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Anak-Nya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke Kak, kita kan udah bahas ya beberapa hal dalam seri menyelidiki Alkitab. Nah, saya ini punya pertanyaan. Kalau saya ini dalam mempelajari firman Tuhan gitu kan, saya ini ada kesalahan itu saya harus ngapain gitu? Ya, kalau kita salah dalam memahami firman Tuhan, ketika kita sudah belajar, kita sudah menyelidiki, dan kita sudah menarik suatu kesimpulan, dan sayangnya kesimpulan itu adalah suatu kesimpulan yang salah, apa yang harus kita lakukan? Ya tentu aja kita harus apa? Mengakui kesalahan. Dan perlu diingat teman-teman, ini yang juga harus kita mengerti ya, harus kita pahami. Mengakui kesalahan itu bukanlah perbuatan dosa. Jadi kita nggak boleh malu. Kita nggak boleh malu untuk mengakui kesalahan. Oke? Apapun kesalahan itu ataupun pelanggaran kita. Jadi kita diingatkan lagi bahwa ketika kita salah memahami kebenaran firman Tuhan, maka kita harus mengakui kesalahan. Oke, saya udah dapat poinnya. Kalau kita ini emang harus mengakui kesalahan tanpa merasa malu. Nah, tapi pertanyaan saya tuh mengakui salah itu kemana gitu kan? Saya mengakui kesalahan saya tuh ke siapa? Ya, ke siapa kita mengakui kesalahan? Ya, tentunya kepada diri sendiri. Kita harus mengakui bahwa kita ini salah. Ya, kita harus mengakui bahwa ya diri kita sudah salah. Lalu selanjutnya yang mungkin kepada orang lain. Mungkin kita pernah menyampaikan sesuatu yang salah itu kepada orang lain, dan kalaupun kita masih bisa untuk ngobrol sama orang tersebut, ya kita bisa sampaikan bahwa kemarin saya menyampaikan sesuatu yang salah dan sekarang saya sudah mengerti ternyata yang benar itu begini. Nah, kita bisa sampaikan kepada orang tersebut kalau memungkinkan. Dan tentu saja kita mengakui kesalahan kepada Tuhan juga. Itu dia itu. Ya, mengakui kesalahan itu bukanlah perbuatan dosa. Kita tidak boleh merasa malu untuk mengakui kesalahan kita. Karena di dalam Amsal pasal 28 ayat yang ke-13, Evelyn bisa baca. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayatnya yang ke-13. Ya, thank you Evelyn. Jadi, ketika kita mengakui kesalahan, itu di ayat ini ya, di ayat ini dikatakan, siapa yang mengakui kesalahannya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah, jadi Tuhan akan menyayangi orang-orang yang mau mengakui kesalahan, yang mau meninggalkan kesalahannya itu. Dan sebaliknya, ayat ini juga berkata bahwa siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Jadi lebih baik ya, lebih baik kita mau mengakui kesalahan kita. Jadi hari ini kita belajar ya bahwa salah satu modal kita di dalam mempelajari firman Tuhan adalah
kita perlu hati yang mau dikoreksi, yaitu hati yang mau mengakui kesalahan. Nah, itu salah satu modal penting kita di dalam mempelajari firman Tuhan. Kenapa saya bilang penting? Karena mungkin ini bukan hal yang mudah sebenarnya. Ini bukan hal yang mudah. Tapi ini sangat penting sebagai modal kita di dalam mempelajari firman Tuhan. Ketika kita nggak mau dikoreksi sama Tuhan, ketika kita tidak mau mengakui kesalahan kita, maka Tuhan tidak bisa bantu kita di dalam memahami firman-Nya. Dan marilah, di dalam mempelajari Alkitab, di dalam menyelidiki firman Tuhan, kita boleh meminta hati yang mau dikoreksi, hati yang mau mengakui kesalahan. Gitu, Evelyn. Oh, gitu ya, Kak. Nah, saya ini punya pertanyaan. Kalau hati saya nih gitu ya, udah keras gitu kan. Maksudnya keras itu, saya nih udah nggak mau mengakui kesalahan saya tuh gimana ya, Kak? Ya, tentunya Tuhan punya pengharapan bagi kita. Mungkin kita merasa, wah saya orangnya gengsian, saya malu untuk mengakui kesalahan saya. Tapi Tuhan punya janji bagi kita. Mungkin hati kita keras atau apapun itulah ya. Tuhan berkata di dalam Yeskiel pasal 36, ayat yang ke-26. Dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Inilah janji Tuhan. Sekeras apapun hati kita, kalau kita mau meminta Tuhan untuk merubah hati kita, maka Tuhan akan memberikan kita hati yang baru, yaitu hati yang mau ditegur, hati yang mau dikoreksi, hati yang mau mengakui kesalahan. Gitu, Evelyn. Oh, gitu ya, Kak. Terima kasih, Kak David, untuk materinya. Jadi saya sekarang udah tahu akan pertanyaan saya dan saya udah mendapatkan jawabannya. Oke, terima kasih Kak David untuk materi yang sudah dibawakan pada pagi hari ini. Dan teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembahasan kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dalam doa. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami pun bisa mempelajari bersama-sama modal kita tentang ketika kami harus mengakui kesalahan kami. Ajarilah kami ya Tuhan, berikanlah kami hati yang baru, sehingga kami pun bisa mengakui kesalahan kami, dan kami pun bisa berubah ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kak David dan teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Nah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bisa mengetikkan pertanyaan tersebut di kolom komentar di YouTube, ataupun teman-teman bisa chat di nomor WA yang tertera di layar, ataupun juga teman-teman bisa menghubungi sosial media Grow di Instagram maupun Facebook dengan nama Grow with Him. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.